dan bahagia. Di pertemuan kali ini, saya akan memberikan materi terampil berbicara, khususnya dalam berpidato. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa membaca deskripsi di video ini, supaya kalian tidak rugi setelah menyaksikan materi ini. Baik, kita mulai dari materi yang pertama. Nah, di sini saya yakin kalian semua pasti sudah familiar dengan istilah debat. Bahkan, dalam pemilihan pemimpin, televisi-televisi pasti menayangkan acara debat. Nah, pertanyaannya, apa itu debat? Debat merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih yang mencoba untuk saling mempengaruhi satu sama lain, supaya gagasan dan pendapat yang dilontarkan dapat diterima oleh pihak lawan. Nah, dalam debat, masing-masing pihak berupaya untuk mempengaruhi lawan dengan mengungkapkan berbagai bukti untuk memperargumen. Nah, hal ini dilakukan supaya argumen yang dilontarkan sulit dibantah oleh pihak lawan. Di lain sisi, pihak lawan juga akan melakukan hal yang sama. Dalam debat, satu sama lain mengajukan argumen sembari mencari titik lemah lawan untuk diserang. Tidak mengherankan apabila debat merupakan ajang untuk menjatuhkan antara pembicara satu dengan pembicara lainnya. Untuk memenangkan debat ini dibutuhkan argumen yang kuat yang disusun secara logis oleh masing-masing peserta. Dalam debat, masing-masing pembicara akan berusaha mengajukan argumen yang dapat diterima oleh nalar ataupun logis. Dengan tujuan untuk meyakinkan lawan, kelogisan dalam berargumen dapat diusahakan dengan cara berpikir secara sistematis, mengikuti kaidah yang benar, dan tentunya harus masuk akal. Kemudian dalam debat formal biasanya diikuti oleh pihak pendukung dan pihak penyangkal, yang kemudian dipimpin oleh moderator, dan jalannya debat dibatasi oleh waktu dan aturan main. Kedua belah pihak ini akan saling berdebat dan berusaha meyakinkan lawan dan hadirin atau pemirsa bahwa usul yang ditawarkan adalah yang paling baik dan patut untuk didukung. Pihak pendukung berusaha mengajak hadirin dan pemirsa agar menerima program yang ditawarkan. Sedangkan pihak penyangkal juga mengajak hadirin dan pemirsa untuk menolak program yang ditawarkan oleh lawan debatnya. Nah, pada akhir debat dilakukan penentuan pemenang. Namun, tidak semua debat diakhiri dengan penentuan pemenang. Terkadang, hasil debat itu justru dibiarkan mengambang agar hadirin dan pemirsa menentukan sendiri sikap dari debat yang sudah dilaksanakan. Secara umum, debat ditujukan untuk mendapatkan pembenaran dan dukungan atas usul yang disampaikan. Selain tujuan umum tersebut, debat sesuai dengan jenisnya memiliki tujuan untuk: 1. Dipilih menjadi pemimpin, 2. Mengambil kebijakan, 3. Menentukan benar atau salah, dan keempat, menolak dakwaan. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, agar dipilih menjadi pemimpin atau penguasa merupakan tujuan dalam debat politik. Dalam debat politik, peserta debat yang bisa mempengaruhi dan meyakinkan bahwa programnya paling cocok untuk mengatasi masalah, maka dia yang akan dipilih menjadi penguasa. Setiap kebijakan tidak mungkin dapat memuaskan berbagai pihak. Kebijakan manapun pasti mengundang pro dan kontra. Untuk menentukan dukungan dan penolakan publik, biasanya beberapa pakar yang pro dan kontra diundang untuk melakukan debat. Undang-undang tentang pornografi dan porno aksi misalnya mengundang dukungan dan penolakan dari masyarakat Indonesia. Akhirnya perdebatan pun digelar di berbagai stasiun TV. Tujuannya untuk menentukan kebijakan mana yang harus diambil pemerintah berkaitan dengan masalah tersebut. Debat kadang juga digunakan untuk menentukan salah dan benar mengenai sesuatu. Misalnya, ketika kita mulai bermunculan aliran dan sekte keagamaan yang berbeda dengan aliran kepercayaan yang sudah ada. Nah, untuk menentukan apakah aliran tersebut benar atau salah,
Berbagai lembaga melakukan perdebatan dengan mengundang tokoh-tokoh yang berseberangan. Tujuannya agar dapat ditentukan apakah aliran tersebut benar-benar sesat atau tidak. Perbedaan di MUI tentang kasus Ahmadiyah yang kemudian melontarkan fatwa bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat, dan perbedaan tentang sekte Scientology di Australia adalah salah satu contoh debat yang bertujuan untuk menentukan kebenaran dan kesalahan terhadap sesuatu. Selain tujuan-tujuan di atas, debat juga bertujuan untuk mengelak dari dakwaan. Misalnya di sidang pengadilan terjadi perdebatan sengit antara jaksa penuntut dan pengacara terdakwa. Jaksa menuntut agar terdakwa dihukum seberat-beratnya. Bukti, kesaksian, dan pengakuan dibeberkan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah. Sementara pengacara berupaya mati-matian untuk menyangkal bahwa tuduhan itu tidak benar. Bukti, kesaksian, dan pengakuan pun dipaparkan untuk meyakinkan hakim bahwa kliennya memang tidak bersalah. Bahkan kalaupun terbukti bersalah, pengacara biasanya tetap berusaha meyakinkan bahwa kesalahan yang dilakukan kliennya termasuk kesalahan yang ringan, sehingga hukuman yang dijatuhkan pun menjadi ringan. Oke, slide selanjutnya. Debat dapat dibedakan berdasarkan masalah yang dibahas dan gaya yang digunakan. Berdasarkan masalah yang dibahas, debat dibedakan dalam debat politik, ekonomi, pendidikan, perundang-undangan, dan debat sosial. Kita jabarkan satu-satu. Nah, debat politik biasanya terjadi menjelang pemilu. Elit politik berusaha mempengaruhi dan meyakinkan calon pemilih dengan program-program yang bagus disertai argumen yang kuat. Hadirin dan pemirsa sebagai calon pemimpin biasanya akan tertarik untuk memilih elit politik atau partai yang memiliki program lebih unggul. Ketika pemilih semakin cerdas dan sadar berpolitik, maka politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kecenderungan pemilihan memberikan suaranya. Berbagai hasil survei membuktikan bahwa elit politik atau partai yang menawarkan program bagus semakin populer dan mendapatkan dukungan dari para pemilihnya. Nah, yang kedua, di saat krisis ekonomi, debat ekonomi sering terjadi. Misalkan berbagai stasiun TV menayangkan program debat ekonomi. Para pakar ekonomi, baik dari pemerintah maupun pengamat, diundang untuk memperdebatkan akar masalah yang menyebabkan krisis ekonomi dan bagaimana solusi terbaik yang harus dipilih. Peserta debat dan pemirsa larut dalam mencari solusi yang tepat, mudah, murah untuk keluar dari krisis yang dihadapi. Yang ketiga, debat pendidikan. Biasanya ini membahas topik utama ya memang tentang pendidikan. Pendidikan memang harus senantiasa dibenahi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pendidikan merupakan masalah penting yang menentukan masa depan bangsa ini. Jika sistem pendidikannya sudah salah, maka masa depan bangsa menjadi taruhannya. Langkanya tenaga-tenaga ahli yang siap bekerja di bidang pendidikan merupakan akibat dari pendidikan yang kurang memperhatikan kebutuhan nyata di lapangan. Terlebih lagi jika citra pendidikan yang masih terpuruk, diperparah lagi dengan tindakan-tindakan oknum pendidikan ataupun siswa yang tidak sejalan dengan jiwa dan cita-cita pendidikan. Untuk itu, para pakar pendidikan diundang untuk melakukan debat dalam rangka mencari solusi yang dapat memperbaiki masalah yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya, untuk menetapkan rancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang, diperlukan debat yang biasanya itu alot di DPR. Debat seperti ini disebut dengan debat perundang-undangan. Jika tidak menghasilkan mufakat, debat ini biasanya diakhiri dengan pemungutan suara untuk mengesahkan atau menolak RUU yang sedang dirancang itu. Nah, yang terakhir adalah debat yang membahas masalah-masalah sosial seperti pengangguran, gelandangan, dan pengemis, bencana alam, dan sebagainya. Debat ini dimaksudkan untuk mencari jalan terbaik untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, debat seperti ini disebut dengan debat sosial. Kemudian elemen-elemen dalam berargumen.
Nah, argumen memiliki beberapa elemen, ya ini ada elemen dasar, elemen pendirian, elemen kebenaran, elemen dukungan, elemen modalitas, dan elemen sanggahan. Nah, ngomong-ngomong tentang elemen dasar, ini adalah alasan-alasan atau bukti-bukti yang bersifat khusus tentang situasi yang didasarkan pada kejelasan dan yang dapat membuat sebuah pendirian tepat atau pasti. Langkah berikutnya adalah seseorang argumentator mengemukakan klaimnya dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasar yang diperlukan untuk mendukung klaim agar klaim yang telah dirumuskan benar-benar kuat dan terpercaya. Elemen pendirian adalah pendapat atau kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti, jaminan, pengandaian, dan bantahan. Ada beberapa kata atau kelompok kata yang mengindikasikan adanya pendirian. Di antaranya seperti ada kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan simpulannya. Artinya, pernyataan setelah penanda-penanda tersebut merupakan klaim. Penggunaan penanda-penanda tersebut dalam argumen memudahkan membaca untuk menemukan posisi yang hendak dipertahankan oleh penulis. Kemudian elemen kebenaran ini adalah pernyataan yang menunjukkan kaidah-kaidah umum untuk mempertahankan suatu klaim yang secara implisit didasarkan pada suatu kebenaran yang dapat dipercaya dan diyakini oleh umum. Kemudian elemen pendukung adalah kriteria-kriteria yang digunakan bagi pembenaran asumsi-asumsi yang digunakan agar kelogisannya tampak jelas dan lebih masuk akal. Kemudian ada elemen modal, ini digunakan untuk memperkuat dan mengatasi suatu klaim. Modal berupa kata, frasa, atau kelompok kata yang menunjukkan derajat kepastian atau kemungkinan kualitas sebuah klaim. Elemen sanggahan, nah di sini adalah pernyataan mengenai kondisi yang memungkinkan klaim ditolak atau tidak berlaku. Kondisi-kondisi tersebut diperlukan karena argumen tidak selalu menghasilkan klaim dengan kebenaran mutlak. Klaim dalam kondisi normal atau berdasarkan alasan-alasan yang ada telah benar, belum tentu benar dalam kondisi-kondisi khusus. Oke ya, lanjut. Kemudian strategi dalam debat. Nah, ini ada lumayan banyak gitu ya. Di sini yang pertama ada teknik ya. Ini merupakan teknik menggunakan serangkaian pertanyaan yang menggiring lawan agar menjawab iya. Pertanyaan diatur secara bertahap dan disusun secara baik sehingga lawan hanya bisa menjawab iya dan perlahan diarahkan kepada kesimpulan akhir. Kemudian ada teknik mengulang. Ini didasarkan pada prinsip bahwa sesuatu jika dilakukan berulang-ulang akan membuahkan suatu hasil. Teknik ini sering digunakan dalam dunia iklan. Jika suatu pendapat disampaikan terus-menerus dengan cara yang berbeda dan redaksi yang berbeda pula, maka orang akan tertarik memperhatikan dan mempertimbangkan untuk menyetujui pendapat tersebut. Oke, kemudian ada teknik sugesti. Ini digunakan sebagai teknik untuk membuat lawan mudah menerima pendapat seseorang. Sugesti merupakan cara untuk meyakinkan orang tentang sesuatu yang dianggap baik dengan meyakinkan bahwa seseorang mampu melaksanakan sesuatu dengan cepat, tepat, dan hasil yang memuaskan jika masalahnya dipahami dengan baik. Kemudian yang keempat ada teknik kebersamaan. Ini dapat digunakan jika menghadapi masalah yang sulit diatasi dalam debat dengan cara menumbuhkan rasa kebersamaan untuk melakukan kerjasama yang efektif agar masalah berat yang dihadapi dapat diselesaikan. Lawan debat diharapkan bersedia mengikuti pendapat yang diajukan. Kemudian yang terakhir ada teknik konsensus. Ini dilakukan dengan menyampaikan rangkuman beberapa pendapat yang telah disetujui lawan. Dengan begitu, lawan akan mudah menyetujui pendapat baru yang diajukan sebagai konsekuensi dari beberapa hal yang telah disetujui bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi bertahan. Strategi bertahan terbagi menjadi banyak macamnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, teknik mengelak. Ini dilakukan jika lawan menyerang. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pendapat pakar ataupun tokoh-tokoh terkenal.
Dengan demikian, lawan akan langsung dihadapkan dengan pakar ataupun tokoh tersebut. Yang kedua, ada teknik menunda. Teknik ini dilakukan jika argumen yang diajukan kurang didukung oleh bukti yang kuat. Karena argumen yang lemah tentunya akan menjadi bumerang yang memojokkan diri kita sendiri. Untuk itu, jika belum siap dengan jawaban yang kuat, teknik menunda dapat menjadi alternatifnya. Kemudian yang ketiga ada teknik ya tetapi. Teknik ini dilakukan dengan cara seolah-olah kita menyetujui pendapat dari lawan, padahal sebenarnya menolaknya. Teknik ini merupakan penolakan secara halus, sehingga lawan tidak merasa bahwa pendapatnya itu ditolak. Kemudian yang keempat ada teknik mengangkat. Ini dilakukan dengan cara menghormati pendapat lawan. Biasanya, orang yang pendapatnya diangkat dan dihormati akan melakukan hal yang sama terhadap pendapat orang lain. Dengan begitu, lawan debat akan membalas menghargai pendapat yang kita ajukan. Kemudian yang kelima ada teknik berterima kasih. Ini dilakukan dengan mengucapkan terima kasih kepada lawan yang telah memojokkan dan memberikan sumbangan informasi berharga. Ucapan terima kasih tentunya dapat meredam emosi lawan yang siap memojokkan kita. Kemudian yang keenam ada teknik merelatifkan. Ini dilakukan untuk mematahkan keberatan lawan. Dengan teknik ini, serangan yang dilakukan akan menjadi hilang atau justru berkurang kekuatannya. Hal ini terjadi karena kebenaran yang disampaikan, terutama yang disampaikan oleh lawan, itu bersifat relatif. Kemudian ada teknik membiarkan, ada teknik menguraikan gitu ya. Ini dapat digunakan sebagai teknik untuk mempertahankan pendapat dari serangan lawan. Jadi kebenaran-kebenaran lawan diuraikan satu persatu untuk dilihat kelemahannya. Nah, dengan demikian lawan akan mudah untuk menarik kembali keberatan-keberatan tersebut. Nah, di sisi lain, pendapat sendiri diuraikan untuk ditonjolkan sisi kelebihannya. Nah, kemudian ada teknik membiarkan. Ini dapat digunakan untuk mempertahankan pendapat. Tentunya dengan membiarkan lawan menyampaikan pendapatnya secara panjang lebar, seseorang dapat mengamati secara seksama titik lemah dari pendapat yang disampaikan oleh lawan kita. Nah, titik lemah lawan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengoreksi pendapat lawan. Bertanya juga dapat digunakan sebagai teknik mempertahankan pendapat. Teknik ini tentunya digunakan jika lawan menyampaikan sanggahan yang tidak didukung dengan bukti yang kuat. Dengan begitu, pendapat yang diajukan dapat dipertahankan. Tentunya ini adalah pendapat kita ya. Kemudian satu lagi teknik yang dapat digunakan untuk mempertahankan pendapat kita adalah teknik kompromi. Teknik ini digunakan jika lawan menyampaikan argumen yang lebih kuat, maka kompromi dapat dilakukan dengan mengemukakan titik persamaan pendapat dari kedua belah pihak. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi menyerang. Strategi menyerang ini terbagi menjadi banyak bentuk. Nah, kita uraikan satu persatu. Ada teknik mengejutkan. Ini dapat digunakan untuk menyerang lawan. Teknik ini dilakukan dengan menyampaikan pernyataan yang kira-kira tidak didukung oleh lawan yang sedang asik menyerang. Dengan begitu, lawan akan berada dalam posisi terserang. Yang kedua, ada teknik bertanya balik. Ini merupakan teknik menyerang yang baik tentunya. Pertanyaan balik dilakukan jika lawan menyerang dengan pernyataan-pernyataan yang kurang tepat. Pernyataan-pernyataan yang kurang tepat ini dapat digunakan sebagai alat bertanya balik. Dengan demikian, lawan akan menyadari bahwa dia itu keliru dan kemudian akan mengoreksi dan membatalkan pernyataannya. Nah, kemudian ada teknik provokasi, memprovokasi lawan. Ini juga bisa kita lakukan untuk menyerang lawan ketika kita berdebat. Provokasi yang berupa pernyataan-pernyataan yang menusuk perasaan lawan ini dapat membuat lawan berbicara yang sebenarnya. Kemudian membangkitkan emosi lawan dengan mengejeknya juga dapat dilakukan sepanjang itu masih dalam batas-batas kesopanan. Dengan membuat lawan itu emosi, tentunya di situ argumen lawan itu biasanya tidak bersifat rasional karena lawan kita sudah keburu emosi.
Kemudian ada teknik memotong, teknik yang keempat ini ya. Ini dapat dilakukan untuk menyerang lawan dengan memotong pembicaraan lawan. Tentunya lawan tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumennya dengan lengkap. Teknik ini dapat juga membuat argumen lawan yang sudah tersusun dengan baik menjadi kacau. Teknik memotong juga baik digunakan jika lawan sengaja membelokkan pembicaraan ke masalah yang lain. Kemudian, untuk dapat mempersiapkan serangan balik, antisipasi terhadap apa yang akan disampaikan lawan dapat menjadi teknik yang ampuh. Ketika lawan sedang menyampaikan pendapatnya, bagian-bagian yang lemah itu perlu kita catat untuk disiapkan serangan balik dari kita. Tapi, jika lawan menyampaikan pernyataan yang ekstrim, teknik melebih-lebihkan itu dapat kita gunakan. Teknik ini dilakukan dengan cara melebih-lebihkan hal-hal yang dinyatakan oleh lawan tersebut. Nah, dengan begini, lawan akan segera merevisi atau bahkan menarik kembali pernyataannya. Kemudian ada teknik kontradiksi, ini dapat digunakan untuk menyerang lawan. Teknik ini dilakukan dengan menyampaikan pernyataan yang berlawanan dengan pernyataan lawan. Dengan menyampaikan hal-hal yang kontradiktif, lawan dibebani untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan olehnya. Yang terakhir ada teknik menyangkal. Untuk menyerang lawan, teknik menyangkal ini juga bisa kita manfaatkan karena dapat digunakan untuk mengingkari pernyataan lawan. Pernyataan ingkaran ini adalah kalimat yang mengandung kata tidak, bukan, atau kata lain yang menyatakan pengingkaran. Kemudian ada strategi menundukkan. Selain strategi menganjurkan, bertahan, dan menyerang, tentunya di sini yang berikutnya ada strategi menundukkan. Nah, dalam strategi menundukkan ini terbagi menjadi 5 macam, bukan terbagi ya, tapi di sini strategi gitu ya. Strategi ini dapat dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, fokus dan menyerang pada titik lemah. Kemudian yang kedua, melakukan pembuktian. Yang ketiga, perhatikan kesalahan argumen. Yang keempat, membuat yang khusus menjadi umum. Yang kelima atau yang terakhir, memanipulasi pembuktian lawan. Untuk menundukkan lawan dalam debat, sebenarnya seseorang dapat memperhatikan titik lemah argumen lawan yang kemudian dapat kita gunakan untuk menyerang. Karena titik lemah yang diserang, lawan akan dengan mudah ditundukkan. Menaklukkan lawan itu juga dapat dilakukan dengan mengemukakan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang itu tidak mungkin disangkal oleh lawan. Selain itu, lawan juga dapat ditundukkan dengan menunjukkan bahwa argumen yang dikemukakannya itu salah atau tidak tepat untuk masalah yang sedang dibicarakan. Nah, jika lawan mampu memberikan bukti-bukti yang kuat, maka untuk menundukkan bukti-bukti yang khusus dibuat menjadi umum atau dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kekuatannya itu bisa melemah. Oke, itu saja materi untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, tentunya ada tugas untuk teman-teman semuanya. Tugas ini kurang lebih masih hampir sama dengan tugas yang kemarin, cuman bedanya kalian cukup membuat video yang isinya mendebatkan pernyataan yang akan saya sampaikan mengenai suatu topik permasalahan. Nah, apa itu topik permasalahannya? Isi topiknya adalah, nah ini tolong didengarkan baik-baik. Saya menyampaikan pernyataan yang berbunyi, Indonesia tidak perlu lockdown atau karantina seperti negara lain dalam mengantisipasi COVID-19. Untuk mengatasi wabah virus ini, sebenarnya kita cukup melakukan jaga jarak dengan orang lain, mencuci tangan sesering mungkin, membatasi bepergian, dan selalu menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah. Jika kita disiplin dalam menjalankan anjuran pemerintah ini, tentunya virus corona dapat dipastikan akan segera berlalu. Oke, itu saja topik perdebatan yang saya sampaikan, kemudian akan kalian debatkan di video kalian masing-masing. Tentunya selamat bekerja dan berkarya. Tetap jaga kesehatan, semoga lekas bisa berjumpa dalam pertemuan di perkuliahan konvensional. Terima kasih, cukup sekian, salam dan bahagia.